Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfanto dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan rencana strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Rencana strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Pertanian mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Adapun visi misi Kementerian Pertanian. Visi pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun misinya yaitu 1. Mewujudkan ketahanan pangan, 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian. Adapun tujuan visi misi Kementerian Pertanian yaitu 1. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan, 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Sasaran strategis. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode BSC dan pendekatan 4 perspektif, yaitu stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth. Adapun penjelasannya secara rinci teman-teman bisa lihat dalam video berikut ini. Arah kebijakan strategis. Arah kebijakan dan strategis Kementerian Pertanian sebagai berikut. Sebagai penerjemah visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan. Pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri, sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik memproduksi sesuatu kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi, serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kementerian Pertanian menetapkan 5 tujuan dan sasaran arah kebijakan. 1. Terjaganya ketahanan pangan nasional. Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah, serta distribusi pangan yang lancar. 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sumber daya manusia yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam pembangunan pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. 5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Pelayanan pemerintah ditunjukkan untuk mencapai tata kelola yang baik,
sebagai syarat salah satu meningkatkan pelayanan publik, termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi. Untuk memastikan dukungan kualitas dan kuantitas regulasi harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur. 2. Memperhatikan aspek biaya dan manfaat. 3. Kebutuhan regulasi dalam pencapaian visi, misi, dan kebijakan pembangunan nasional. 4. Melibatkan pemangku kepentingan. Kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian atau lembaga atau struktur organisasi, ketata laksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan bagian pembangunan pertanian. Adapun struktur organisasi Kementerian Pertanian sebagai berikut. Adapun referensi dalam pembuatan video ini diambil dari Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 259 garing KPTS garing RC.020 garing M garing 05 garing 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024. Baik, itulah tadi video singkat terkait rencana strategi Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.